Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi dengan Masjid Darussalam. Hari ini tanggal 13 Juni 2025, Masjid Darussalam telah melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Dan Alhamdulillah pada siang hari ini atau Jumat hari ini sebagai Ustadz atau penceramah khatib kita pada siang hari ini yaitu Ustadz Nuruddin Zaini MPD. Ustadz Nuruddin Zaini MPD. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi karena wabarakatuh. Ustadz ini sehat Pak Sugeng? Alhamdulillah. Sehat. Baru pertama nih. Baru pertama. The first time. The first time. Ustadz, kita nih Masjid Darussalam punya program Tanya Ustadz. Setiap setelah salat Jumat ada jamaah yang WA ke kita. Baik. Dan ya mungkin udah 1 tahun berjalan Ustadz. Mungkin kalau Ustadz ngikutin Facebook Darussalam mungkin luar biasa. Ya, unbelievable. Nah, langsung aja nih Ustadz. Baik. Ke pertanyaan nih Ustadz. Pertanyaan dari jamaah terkait dengan sholat Ustadz. Langsung saya bacakan Ustadz ya. Baik, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz. Boleh? Pada waktu sholat, di saat duduk tahiyatul awal, kita membacanya keterusan. Mungkin ini keterusan Kebanyakan. Kebablasan. Kebablasan nih. Yang penting jangan sampai ketiban aja. Kebablasan nih. Yang dibaca sampai tahiyatul akhir. Baik. Nah, apakah sholat kita batal Ustadz? Nah, jadi ada pertanyaan Ustadz. Kan mungkin kan setiap gerakan, setiap ini kan bukan ada bacaannya. Bukan bacaannya nih, tapi dibaca sebelum waktunya. Apakah ada istilah tempatkan pada tempatnya. Gitu, lakukan pekerjaannya. Jangan lakukan punya orang. Mohon penjelasannya Ustaz, silakan. Baik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuhan pergi ke Mekah, jangan lupa mampir di Raja Ampat. Cakep. Berkali-kali saya khutbah, baru Masjid Darussalam ada program Tanya Ustadz. Iya. Ada sentil pula Raja Ampat kan, Sep Raja Ampat. Iya. Nggak ikut sana kan, Tat? Tidaklah. Jadi begini, dalam sholat itu ada sunnah hayat, ada sunnah ab'ad. Sunnah hayat itu lebih ke gerakan. Gerakan angkat tangan takbir, kemudian bacaan dalam sujud, bacaan dalam ruku, subhan rabbil a'la wa bihamdi. Ini namanya sunnah hayat. Dan sunnah hayat kalau lupa, jadi kalau ada orang lupa tak baca subhana rabbil azim wa bihamdi, tak perlu sujud sahwi. Nah, pernah tahu dengar sujud sahwi? Ya. Nah, sujud sahwi itu lupa. Jadi karena kita lupa, karena kita manusia lemah, maka tutupin dengan sujud sahwi, bersyukur dan memuji Allah. Subhanalladzi man la yanamu wa la yashu wa la yansa. Lalu yang kedua ada sunnah ab'ad. Apa sunnah ab'ad? Yaitu duduk tasyahud awal, kemudian bacaan tasyahud awal, itu namanya sunnah ab'ad. Termasuk juga konot. Di sini konot kan? Konot kan? Iya. Nanti kalau tak konot di sini tak enak pula kan, beda lagi penjelasan saya. Konot. Jadi konot tasyahud awal, terus bacaan tasyahud awal itu namanya sunnah ab'ad. Jadi kalau ada orang lupa tahiyat awal, sholatnya tidak batal. Kalau lupa bacaan tahiyat awal, sholatnya tidak batal. Kalau lupa konot tidak batal, tapi kalau ingat sempat dia bisa sujud sahwi. Apa tujuan sujud sahwi? Untuk menutupi kelalaian kita, bahwa kita ini lupa, lemah, dan kemudian lalai. Lalu bagaimana Pak Ustadz kalau kita baca tahiyat awal kebablasan? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina. Kok tahiyat awal ini? Gimana Pak Ustadz? Maka di dalam kitab Syarah Muhadzab Imam Nawawi itu dikatakan makruh karena kita membaca yang tidak dikerjakan Nabi. Jadi sunnah-sunnah itu kan dikerjakan Nabi. Sunnah Nabi itu fi'luhu, kemudian qauluhu, kemudian takriruhu, ucapan Nabi, perbuatan Nabi, dan agreement dari Nabi. Itu namanya sunnah. Karena ini bacaan yang tidak dibaca Nabi, kita kebablasan, maka itu makruh. Tapi kata Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, itu setiap hari Selasa saya biasanya live di Facebook. Ada kajian fikih Ibnu Hajar Al-Haytami, nama kitabnya Minhajul Qawim, matanya Bafadol. Itu 10 tahun saya ngaji waktu mondok. Karena saya mondok 12 tahun, setelah itu ambil jurusan bahasa Inggris. So would you like to speak English with me? Keren ini. Jadi kata Ibnu Hajar Al-Haytami,
Kalau membaca bacaan yang bukan tempatnya itu tidak membatalkan dan tidak makruh asalkan diganti dengan sujud sahwi. Ternyata sunnah ab'ad itu ada lagi, kata ulama bukan kata Nabi. Jadi misalkan Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, selesai Alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma hadini fiman hadait wa afini fiman afait. Mana tahu orang sampai ke situ, Pak. Kita baca qunut ketika selesai Fatihah, batal? Enggak batal. Karena itu adalah doa ketika qunut, dibaca di tempat bukan qunut, maka tidak membatalkan tapi sujud sahwi. Jadi ganti dengan pekerjaan sujud sahwi. Apa sujud sahwi? Selesai ucapan salam kita sujud 2 kali. Subhanalladzi la yanamu la yamutu wa la yansa. Itu selama bacaan itu bukan bacaan pakai bahasa Inggris. Selama pakai bacaan bahasa Arab, yang bahasa Arabnya bukan perkataan Mas Muka, siapa namamu? Itu kan bahasa Arab tapi nanya orang. Ngapain kok kepo sama aku gitu misalnya. Ini tak boleh. Tapi selama bacaan itu tidak bertentangan, maka tidak masalah. Sama dengan polemik, Pak. Mohon maaf, polemik ala Sayyidina Muhammad. Ala Sayyidina Muhammad. Memang Sayyidina Abu Bakar itu kalau tahiyat awal, beliau itu seperti duduk di pasir panas. Gimana kalau Bapak duduk di pasir panas? Lama apa tidak? Tidak, Pak. Cepet-cepet. Begitulah Abu Bakar. Dan ternyata Abu Bakar karena tidak pernah mendengar dari Nabi, bacaan tahiyat awal itu tidak ada selawat. Jadi sampai ke Allahumma sholli ala sayyidina sampai at-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullah. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Naik lagi. Jadi tidak ada selawat. Tapi yang masyhur pakai selawat. Ada riwayat tentang bacaan tasyahud itu. Pertama Ibnu Mas'ud. Yang kedua Abdullah ibnu Mas'ud, yang kedua Abdullah ibnu Abbas, yang ketiga Abdullah ibnu Umar, berarti anaknya Sayyidina Umar, dan yang ketiga riwayat Siti Aisyah, yang keempat riwayat dari Umar bin Khattab, dan bermacam-macam. Kalau Ibnu Mas'ud dia bacaannya at-tahiyyatu lillah wal mubarakatu lillah wassalawatu lillah. Tapi yang biasa at-tahiyyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah. Itu riwayat Abdullah ibnu Abbas. Dan penambahan Sayyidina, ini yang banyak, Pak. Banyak yang fanatik, Pak. Karena memang dari Nabi, ajaran dari Nabi tidak ada Sayyidina. Yang penambahan Sayyidina itu adalah Sayyidina Abdullah ibnu Umar, anaknya Sayyidina Umar. Jadi beliau itu kalau tahiyat, sholawatnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, ada Sayyidinanya. Maka orang yang fanatik-fanatik tuh, Pak, yang di luar sana, yang jenggotnya agak panjang macam Walid nak Dewi boleh. Itu biasanya nggak mau, Pak. So, kalau ada orang yang Sayyidina, haram masuk neraka. Masa gara-gara Sayyidina kita masuk neraka? Sementara orang yang main game, main slot judol biasa aja. Kan repot, Pak. Jadi Sayyidina Abdullah ibnu Umar, anaknya Sayyidina Umar. Kenapa beliau? Karena beliau ingin memuliakan Nabi. Macam saya ke Pak Sugeng, masa Geng, mau kemana Geng? Kan tak enak. Padahal bukan Nabi. Tapi alangkah baiknya ada etika, Pak Sugeng. Nih, beliau udah haji, Pak ya? Udah. Makanya meskipun belum haji, saya bilang Pak Haji gitu. Jadi itu ucapan adalah doa. Jadi kalau kita ucapin tambah dengan Sayyidina Pak Ustadz, tidak masalah. Karena emang kita berani membid'ahkan Sayyidina Abdullah ibnu Umar bin Khattab. Beliau itu sering dekat dengan Nabi. Kenapa? Karena kakak kandungnya Hafsah binti Umar, istri Nabi. Jadi anak Sayyidina Umar itu istrinya Nabi. Berarti Sayyidina Umar selain sahabat, mertua Nabi. Maka anaknya Abdullah ibnu Umar sering keluar masuk di rumah Nabi karena ketemu sama kakak kandungnya. Makanya sampai Hafsah bilang sama anaknya Sayyidina Umar, ni'mal abdu Abdullah ibnu Umar. Sebaik-baiknya Abdullah itu adalah anaknya Umar. Kalau tahajud malam, kalau sholat malam. Jadi Nabi itu dari saking sayangnya sama Abdullah ibnu Umar, sampai sekarang, Pak, jadi kemudian beliau itu meninggal Nabi, beliau itu pergi kemana-mana, mampir ke Nabi baca, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah. Kan ini tidak ada hadis Nabi. Kalau kamu ke makam, kamu ucapkan salam kepada orang makam. Itu kan bid'ah, Pak. Tapi dikerjakan oleh sahabat. Jadi melebar kemana-mana ini. Jadi tidak masalah. Dan jadi kalau ditanya lagi Pak Ustadz, bagaimana hukumnya? Hukumnya makruh kata Imam Nawawi. Lalu yang kedua kata Ibnu Hajar Al-Haytami, tidak masalah asalkan diganti dengan sujud sahwi. Yang penting tambahannya bukan bacaan yang tidak mengandung zikir kepada Allah. Selama dia mengandung dan tidak bertentangan dengan syariat, tidak masalah. Jadi meskipun pakai bahasa Arab tapi entah kemana-mana,
Inna maqoli rahmatan minallah, inna maqoli itu bahasa semut, Pak. Pernah dengar kan? Inna maqoli. Ah itu kan kalau orang nggak tahu itu kan bahasa Arab juga, Pak. Nah, kalau yang itu berarti bermasalah. Jadi selama tidak bertentangan tidak apa-apa. Apalagi unsurnya lupa. Yang penting bukan muta'ammidan. Apa saja kalau unsur dengan kesengajaan semua akan batal. Jadi meskipun bahasa Arab seperti itu, Pak Haji sama Pak Haji sama Pak Sugeng. Ada tambahan lagi Pak Sugeng? Mau sampai besok tak masalah. Karena pertanyaan cuma satu, itu aja Ustaz. Oh ya, baik. Mungkin lain kali kita undang lagi nih Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Seru nih. Tapi waktu yang membatasi kita. Terima kasih Ustaz Nurdin. Terima kasih Pak Sugeng. Semoga sehat selalu dan semoga bisa datang ke sini lagi. Amin, memberikan ilmunya kepada kita semua. Terima kasih jamaah yang sudah yang bertanya, dan terima kasih juga kepada donatur kita. Alhamdulillah hari ini Jumat berkah kita banyak. Terima kasih. Semoga para donatur-donatur yang ada di Masjid Darussalam diberikan kesehatan dan kemurahan rezekinya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebih yang mohon maaf, dan kami akhirin berterima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sugeng.